nyanyi? Mau. Ikutin ibu ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku. Selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Galih Ramadan. Galih. Alvin. Syarif Hidayatullah. Sri Nuraini. Maudi. Rifki. Devi Anggraini. Siapuri. Stefani. Afika. Merva. Siti Nurmalaya. Fikri Maulana. Muhammad Andri. Terus Devi Adelia. Oh ya, kira-kira hari ini siapa yang mau berangkat anak-anak? Kayaknya ada deh. Ada ya? 3 orang ya? Oh, mudah-mudahan teman-teman kita yang gak hadir hari ini, kita doain mudah-mudahan kalau emang mereka sakit, kita doain mudah-mudahan cepat sehat. Ya. Anak-anak, apa namanya, kalian hari ini gimana? Udah siap? Siap? Pelajaran ibu? Siap ya? Siapa tadi pagi yang udah sarapan? Tunjuk tangan. Bagus. Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Lain kali dimulai dengan besok ya. Kalau mau sekolah harus sarapan dulu. Kenapa sih Bu? Kok saya sekolah harus sarapan dulu? Karena kalau udah sarapan, posisi badan kita kan enak, fit, perutnya nggak lapar kan? Jadi saat belajar, kalau misalnya badannya fit, perutnya nggak lapar, jadi semua mata pelajaran yang dikasih sama ibu bapak gurunya bisa terserap dengan baik ya. Lain kali mulai dengan besok, kalau yang belum sarapan harus sarapan. Bisa? Bisa. Terus ibu mau bertanya lagi, siapa yang tadi pagi enggak sholat subuh? Ngatur. Gak apa-apa, ibu gak marah. Ibu cuma pengen tahu siapa yang tadi pagi enggak sholat subuh? Kayaknya semua ya? Kenapa? Kenapa nggak sholat subuh? Siang. Emang biasanya bangunnya jam berapa? 6:30. Ya Allah. Pokoknya besok pagi diusahakan mulai besok harus sholat subuh. Kenapa harus sholat subuh? 1, sholat itu kan memang kewajiban kita sebagai umat muslim. 2, kalau misalnya bangun subuh, kita kan bisa bantu ibu di rumah. Kalau kayak saya nih SD kelas 4, misalnya bisa bantunya apa sih Bu di rumah? Kalau yang cewek bantunya apa ya kira-kira? Siapa namanya Bu Jum? Fani, kalau misalnya di rumah bantu ibu apa? Ya, kalau yang cewek biasanya bantu ibu cuci piring, nyapu, kalau yang bisa masak juga masak. Coba kalau yang cowok, kalau habis sholat subuh bantu di rumah itu ibunya bantu apa sih? Yang cowok kali bantu apa? Bantu enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi yang cowok juga boleh loh bantu. Misalnya saya bantu apa? Bu, saya kan cowok, bantu bersihin tempat tidur, bantu menjaga adik kalau punya adik. Terus satu lagi, tadi pagi ada yang belum mandi? Siapa yang mandi? Mandi semua? Alhamdulillah. Oke, berarti hari ini pokoknya semua yang ada di kelas ini harus semangat belajarnya. Besok pagi yang kesiangan harus bangunnya agak subuhan ya. Terus tadi juga yang belum sarapan hari ini kalau bisa besok harus sarapan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita bisa tetap semangat dulu ya biar kita semangat. Oke, ibu mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
tujuan pembelajaran seni budaya ini kita mau membahas tentang seni rupa yang berkaitan dengan ini komunikasi sosial kita terhadap tetangga dan lingkungan sekitar di rumah kita ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Terus Bu, emang kita harus mengenal lingkungan di rumah kita? Oh iya, harus. Kenapa Bu? Karena lingkungan sekitar kita itu tempat kita tinggal, ya, tempat kita tinggal. Jadi kita harus mengenal bagaimana sih lingkungan di sekitar kita, lingkungan di sekitar rumah tetangga kita, lingkungan sekitar rumah kita sendiri, gitu ya. Kenapa Bu? Kita harus mengenal? Iya, karena kalau kita mengenal lingkungan kita, misalnya rumah sebelah saya itu orangnya rapi banget, rumahnya bagus banget, orangnya baik banget, saya betah loh Bu main di situ. Jadi kita punya bahasanya, kita punya rasa kerasan di rumah itu, gitu ya. Gimana coba kalau kita punya tetangga yang tangganya rumahnya kotor? Kerasa nggak kalau mau main? Males kan? Jadi nggak mau lah, rumahnya kotor, banyak malamnya gitu kan. Jadi gitu untuk pembahasan kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita itu setiap guru menginginkan muridnya ini jadi anak yang baik. Jadi untuk untuk kalian yang satu kelas ini sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi anak-anak sesama teman gak boleh saling berantem atau saling nyenyek ya. Misalnya, kamu kan ngomongnya bau, saya gak mau deket-deket kamu, itu gak boleh ya. Misalnya temannya bau, kamu bisik-bisik aja. Kamu tuh ini belum mandi ya, besok jangan mandi ya gitu. Nanti yang lain gak boleh deket, kamu gitu. Jadi sebagai makhluk sosial kita gak boleh, kamu tuh jelek, kamu tuh bau, jadi gak boleh ya. Ada nggak kayak gitu di sini? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, nggak boleh ya. Oke, habis itu kita mau oh iya, sebelum kita mulai mengerti, Ibu mau ngasih tugas menggambar ke kalian, tapi Ibu pengennya berkelompok ya, minimal itu 4 kelompok. Oke? Berkelompok. Dan sebelum kita mengerjakan tugas, Ibu mau mengingat kembali kesepakatan kita di semester awal. Jadi intinya jadi kesepakatan kita di semester awal itu punya 3 poin. Masih ingat gak? Jadi kesepakatan awal itu tuh satu, ketika di dalam kelas tidak boleh menyela pembicaraan ibu guru di saat ibu guru sedang berbicara. Yang poin kedua, di dalam kelas saat mengikuti jam pelajaran kalian nggak boleh makanan, oke? Dan yang ketiga, saat mengikuti jam pelajaran dilarang membicarakan hal-hal yang kotor. Contohnya hal kotor itu gimana? Siapa yang bisa jawab? Gimana? Bagus. Berkata kasar 1 gak boleh. Berkata jorok juga gak boleh. Jadi 3 poin itu kita sepakat ya. Terus di sini Ibu mau ngasih tugas menggambar. Silakan anak-anak yang baik ini bikin 4 kelompok. Kalian ada yang bawa yang Ibu bilang kemarin? Saya? Ada. Jadi bikin 4 kelompok. Cukup nggak ini kira-kira ya? 1, ini 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oh gini aja. Kelompok yang
3 di sini, 4 di sini, dan sisanya Ibu minta masuk ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya, kamu maunya di mana? Di sana, bisa? Ya, ke sana deh, ke sana. Bikin kelompok. Kursinya bisa diginiin, bisa kita buat kelompok, bisa kan? Ya, kursinya ditata biar ngobrolnya enak. Pas kamu ke sini nak, sini ke kelompok sini, sama-sama nak. Hah? Sama Alvin, sini. Alvin. Terus Gali ke sini, nggak apa-apa, nggak ada cowoknya juga, nggak apa-apa. Gali sini nggak apa-apa. Terus apa namanya nak? Asep ke sana. Terus sisanya ke sana semua. Gitu kan. Kursinya bisa ditata. Biasanya kalau bikin kelompok itu kan mejanya dirapet-rapetin kan? Ya, yuk. Mejanya dirapet-rapetin. Sini. Yuk bantuin temennya kerja. Bagi warna aja ya, bagi warna ya. Kasih temennya yang enggak, yang punya. Nah, kasih aja, nah. Ini di sini kan kelompoknya. Kemana? Tadi kan ibu udah bilang, tadi yang udah susun. Kamu kelompok kemana? Kan ibu bikin 4 kelompok tadi. Mana kelompok 1? Ini ke sini. Tadi yang kursi di sini ya, yang kursi nomor 4 itu di depan anak sini ke sini loh. Kamu berarti nak, kamu ke sini. Kan tadi ibu udah bilang. Itu kursinya, jadi kamu ke sini. Nah, terus yang di kelompok nomor 3 kursi di sini tadi itu nomor 2. Berarti kamu ke sini. Kamu kelompok berapa tadi? Nomor 2. Yang nomor 2 tadi. Ini ada berapa kursi? 4 loh, nah. Kelompok. Bikin 4 kelompok loh, nah. Kelompok 1, kelompok 2. Kamu ke sini berarti nak ada kerja di sini tadi. Yang tadi kamu. Ke sini. Tadi ibu bilang enggak nyampe. Tadi yang beras ini nomor 2, baris nomor 2 mana? Baris nomor 2. Yang duduk di baris nomor 2 siapa? Enggak nyambung ya tadi ibu bilang. Enggak nyambung. Kan tadi kan di sini ada kursi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, 5. Kursinya kan 1, 2, 3, 4. 5. Yang ibu pakai cuma kursi nomor 1, 2, 3. Ya, jadi gitu anak-anak ya. Kalian tolong gambar sesuai yang udah ibu bilang tadi. Menggambar suasana rumah tetangga kalian yang kalian sukai. Menggambar
gambar ini nanti kamu yang warnain ya. Jangan kerja sendiri ya. Ya gantian, namanya juga kelompok, jadi kerjanya harus berkelompok. Oke? Oke, yuk dimulai. Semangat. Hijau tapi kayak agak kuning gitu kan kalau di luar. Iya. Ini nggak apa-apa.
sedang
maju ke depan membawa hasil tugasnya. Nah, setelah membawa hasil tugas, kalian
sih tadi yang udah digambar? Misal kayak ini, mana? Misalnya ketua kelompok 1 Meva ya? Kelompok ketua, misalnya ketuanya Meva. Kelompok 1, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan namanya siapa? Terus kami ingin menjelaskan apa pemandangan rumah yang indah, di belakang rumahnya ada ini itu jelasinnya ya. Oke? Bisa? Oke. Kalau udah selesai dan udah bisa, boleh dimulai dari kelompok 1, kelompok Meva boleh ke depan. Ibu mau tahu yang digambar, yang di tugasnya ngapain? Kalian mendengarkan jadi tahu Mingkem? Tahu. Oke, silakan Meva. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Meva, Fadia, Haya, Riki, dan Devi ingin menjelaskan hasil karya kami. Kami menggambar suasana pemandangan di belakang rumah berdekatan di rumah Rani. Rani adalah tetanggaku. Suasana di belakang rumahnya sangat asli sekali, dan sawah yang hijau dan pemandangan gunung yang indah. Jadi gitu katanya Meva. Kalian bisa dengar? Dengar? Oke, makasih Meva. Tepuk tangan buat Meva. Setelah itu kelompok 2. Silakan maju Andri. Andri bawa tugas gambarnya. Ya, silakan. Nama saya Andri, dari kelompok 2, menurut anggota Adi, Reza, Fikri Gali dan Sampuri. Sampuri ya? Iya. Terus kami menggambar rumah tetangga, rumah garis selain indah tepatnya di rumah gali berwarna biru, atapnya berwarna coklat. Ada pepohonan dan suasana. Suasana nyaman dan bersih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut, kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Anggota Asep, Pani, Sarip, Ainus, dan saya ingin menjelaskan suasana di depan rumah tangga saya yang pertama dari rumah Erin dan halaman rumah yang rapi. Suasananya sangat sejuk. Rumahnya berwarna biru, atapnya berwarna coklat. Terlihat sangat indah. Tangan buat kelompok 3. Sekarang lanjut kelompok 4. Kelompok 4 bikin apa kelompok 4? Menggambar apa? Coba lihat teman-temannya. Oke,
Sari sangat indah, nyaman, dan rapi. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengerjakan tugas dan mempresentasikannya di depan. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ada ice breaking, biar nggak boring, biar nggak kesel. Kita melatih konsentrasi kita ya. Kita melatih konsentrasi kita. Kalau ibu bilang konsentrasi, jawab konsentrasi dimulai. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, kalau udah konsentrasi, sekarang ibu mau ice breaking, yaitu kalau ada kata yang ibu sebut yaitu batuk, batik, sama satu lagi lupa. Ada kata-kata batuk, batik, botak, ya. Yang merasa botak jangan sibuk. Jadi apa tadi ibu bilang? Ada batuk, batik, botak. Jadi kalau ibu bilang batuk berarti megang mulut. Kalau batik berarti pegang baju. Kalau botak berarti pegang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Batuk. Ya kan? Masa batuk ini? Konsentrasi lagi. Batik. Botak. Batik. Botak. Batik. Batuk. Bentar, anak-anak, coba ibu pengen lihat dulu hasil kerja kalian tadi ya. Bentar ya. Jadi untuk hasil ini ibu minta dipelajari. Udah dipelajarin, jadi dipahamin ya. Dipahamin. Oh, ternyata kita ini makhluk sosial. Ya, kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai sikap yang baik terhadap teman, terhadap kalau di rumah terhadap orang tua, kalau misalnya di lingkungan bermain terhadap teman-teman di rumah bermain, ya. Nanti bisa dengar dulu kan, Ri? Terus ini kalau seandainya ada teman, ibu pengen tanya sih, kalau ada misalnya di rumah, kalau ada tetangga kalian yang buang sampah sembarangan, kamu orang gimana reaksinya? Kamu orang menurutnya gimana? Kamu jangan bawa sampah sembarangan. Oh iya, bagus. Nanti udah bagus ya. Nanti udah bagus. Anak-anak, ibu minta tolong dibuka lagi gambarnya, gambar yang kalian gambar. Kira-kira di gambar kalian itu kalian bisa nyanyiin, kalau misalnya ada nyanyian anak kecil dulu tuh, ada nggak sih lagu yang mirip-mirip dengan situasi yang kalian gambar? Ada. Ada? Kelompok ini ada nggak? Ada nggak kira-kira lagu yang berkaitan dengan yang kalian gambar? Ada. Apa?
Tadi merah dulu baru putih ya. Udah lupa. Bima udah punya lagu. Gimana kelompok yang lain? Hah? Kelompok yang lain berkaitan dengan tema yang ditulis apa? Bukan lupa, tapi nggak mau konsentrasi. Nggak konsentrasi. Apa ini ya? Bunga bersama gimana? Oke, kelompok ini udah ada lagunya. Coba lagunya ada deh. Coba. Boleh. Oke, jadi ada dua kelompok yang nggak bisa buat lagu. Ya, apa? Yang nggak bisa buat lagu, apa deh? Boleh. Oke, mengenai materi yang udah Ibu kasih, Ibu mau ngasih pertanyaan deh ke kalian ya. Pertanyaannya tadi itu Ibu mau tahu sih kalian gimana paham? Udah paham? Kenapa nak? Gimana ya? Ibu mau kasih pertanyaan ke mana ya? Yang Ibu kasih pertanyaan jawabnya yang keras ya nak ya? Oke. Kamu namanya siapa? Meva ya. Jadi Ibu ngasih pertanyaan ke Meva. Meva, apa sih yang menarik dari rumah tetangga Meva di rumah? Apa yang menarik dari rumah tetangganya di rumah sana? Warna rumah tetanggaku dominan. Enggak, rumah tetangganya Meva itu penghuninya siapa namanya? Rani. Oh, coba jelasin rumah Rani itu seperti apa, Meva? Kuatin ya jawabnya. Warna rumah tetanggaku dominan krim dan aksen coklat tua pada pintu dan jendelanya. Terlihat sangat bagus dan rapi. Oh ya, jadi Ibu kasih pertanyaan, Meva, apa sih yang menarik dari rumah tetangga Meva? Meva bilang rumah tetangga Meva itu berwarna krim, terus dengan apa namanya? Terus apa lagi Meva? Jadi menurut Meva rumah tetangga Meva itu gimana? Baik, kelihatannya indah, tapi ya, terima kasih. Ada pertanyaan kedua. Tadi siapa? Ada pertanyaan kedua. Oh iya. Pertanyaan kedua, Stella ya. Stella, bagaimana rumah tetangga di sekitar Stella? Yang paling menarik dari rumah tetanggaku adalah taman kecil di depannya. Ada banyak bunga berwarna-warni seperti merah, kuning, dan ungu yang membuat rumahnya sangat indah. Selain itu, atap rumahnya berbentuk unik seperti segitiga besar. Berada dengan rumah lain di sekitarnya.
Oke, jadi tetangganya si Stella ini rumahnya sangat menarik, atapnya berbentuk segitiga besar. Jadi yang kelihatannya sangat aneh ya, tapi bagus gitu ya. Oke, setelah itu kita tepuk semangat lagi deh, biar kayaknya belum mulai kesel nih. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dikerjain, terima kasih ya. Kalian bisa belajar itu di rumah ya? Bisa belajar itu di rumah. Sebentar. Yang pertama 20, yang sebelum kedua 30. Enggak, yang pertama 20, yang dulu sebelumnya itu 30. Ini udah 20, berarti 50 menit udah ya. 50 berarti 20 menit bisa meluas materi coba. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita udah tepuk semangat, Ibu mau balik lagi ke pembahasan awal. Ibu mau memberi kesimpulan mata pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya gini. Jadi kesimpulan mata pelajaran kita hari ini itu kan kalian dapat mengenal tetangga dan melatih kepekaan sosial lingkungan sekitar di halaman di rumah kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya jadi gini. Misalnya ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita harus mengenal tetangga kita? Karena satu, kalau kita mengenal tetangga kita, di saat kita ada misalnya ini tetanggaan nih berdua, kalau nggak saling kenal, kalau misalnya pensilnya patah, malu nggak mungkin? Malu kalau nggak kenal kan. Nah, jadi kenapa harus mengenal tetangga? Biar kalau ada sesuatu hal, kalau kita meminta bantuan, kita bisa minta tolongnya dengan bahasa yang baik. Kita minta tolongnya juga enak, ya kan? Ya. Terus selain mengenal tetangga, kita juga harus mengenal lingkungan sosial, mengenal lingkungan sekitar di rumah kita. Lingkungan sosial tuh contohnya gimana sih, Bu? Lingkungan sosial itu seperti kita sekarang ini ya. Jadi lingkungan sosial itu seperti kita sekarang ini di dalam kelas ini. Kalau misalnya contohnya kita harus bersosial, punya jiwa sosial, itu contohnya gimana sih? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh mempunyai jiwa sosial. Ada yang bisa kasih contoh? Bisa, tapi di lingkup jangan jauh-jauh deh, jangan ke masyarakat dulu, di lingkup di depan, di kelas kita aja, menunjukkan rasa sosial terhadap teman tuh contohnya seperti apa? Contohnya membantu teman yang sedang sakit, sosial, masuk jiwa sosial kan? Jiwa sosial. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Misalnya apa gitu? Kayak misalnya kakaknya dari privat. Nah, pintar, namanya siapa? Devi. Selain Devi, tunjuk tangan. Ada yang bisa kasih contoh? Kita harus mempunyai sikap sosial di lingkungan teman-teman kita. Stella bisa jawab, Stella? Bisa nggak? Iya, contoh yang tadi udah dikasih tahu sama Devi. Misalnya kayak contohnya gampang banget tuh. Saya misalnya Stella lagi sakit, terus di sekolahan terus dia kayak pingsan gitu, Bu.
karena saya yang mempunyai sikap jiwa sosial, jadi saya bantu dia Bu. Oh, itu good sekali. Kalau misalnya di lingkungan rumah, kita harus mempunyai sikap sosial dengan siapa aja sih? Pertama kita sama orang tua kita dulu dong. Kalau punya saudara sama saudara kita dulu. Kalau misalnya punya adik, kita nggak boleh cuek dong sama adik. Kita bantu ibu untuk menjaga adik di rumah kan? Itu masuk sosial juga. Kalau di lingkungan masyarakat, apa? Contohnya kita mempunyai sikap sosial. Apa? Membuang sampah sembarangan? Tidak. Itu tidak termasuk jiwa sosial. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Iya. Terus kita juga nggak boleh gaduh. Apa tuh gaduh? Misalnya ini di rumahnya punya salon yang gede banget ya. Salonnya gede banget. Terus kamu orang mau nyetel musik lah katanya gitu. Nyetel musik, biarlah keras-keras yang penting kan saya senang dengarnya. Itu sikap sosial bukan sih? Enggak kan? Jadi kalaupun punya, jadi yang ngobrol silakan. Jadi itu nggak termasuk jiwa sosial. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada TV atau ada salon yang besar, kita menyetel musik minimal cuma kita aja yang dengar ya. Karena apa? Siapa tahu tetangga kalian itu lagi sakit atau lagi punya adik bayi. Jadi kalau nyetel keras-keras tuh mengganggu yang sakit atau adik bayi yang lagi bobo ya. Gitu. Nah, lanjut. Jadi kesimpulan hari ini, kita sebagai makhluk sosial harus bisa mengenal lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, dan kita juga harus memberi apa? Memberi sesuatu yang baik untuk lingkungan kita, menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, menjaga kebersihan rumah kita. Kita juga harus baik terhadap tetangga kita, ya. Kita juga harus baik terhadap lingkungan sosial di rumah, yaitu lingkungan masyarakat dengan contohnya yang udah kita bahas tadi ya. Terus gimana ya? Ibu tanya lagi, gimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru nggak? Capek ya? Lumayan. Tapi kira-kira ada nggak sih yang ditanya ke ibu dari materi semuanya tadi? Boleh? Kalau ada yang mau nanya, siapa nanya bu? Kira-kira gimana? Ada yang ditanyain? Konsentrasi dimulai. Silakan ajukan pertanyaan kalau ada yang bertanya. Ibu tunggu deh. Ibu, ada yang bertanya? Boleh tanya apa aja. Bu, saya tuh punya tetangga loh bu, tapi tetangga saya kesel, gimana? Boleh? Ada nggak? Bu, saya ini begini bu, tetangga saya itu orangnya ini boleh. Ibu gimana sih bu biar
30 berarti 10 menit lagi Ya. Anak-anak, ada yang hafal lagu Sayonara? Ya, kita coba dulu ya. Kita coba nyanyi lagi deh, biar nggak terlalu stres. Kita nyanyi Sayonara apa? Oke, udah kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik, meskipun ada yang masih ngantuk, meskipun udah kelihatan bosen, meskipun udah kelihatan boring, ya, kayaknya udah mulai capek banget ini anak-anak, ya. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, kalian semua bisa menyerapnya, ya, bisa menyerap semua pelajaran hari ini. Ibu berterima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu. Sangat-sangat berterima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Dan apa yang sudah Ibu berikan hari ini, Ibu minta maaf kalau Ibu ada salah-salah kata, ya. Dan Ibu minta mohon ampun sama Allah. Terus satu lagi yang Ibu ingetin sama kalian, materi kali ini yang sudah kita pelajari itu kalau bisa kita lakukan di rumah, ya. Kita tadi apa? Kita harus mempunyai sikap sosial terhadap teman, orang tua, di sekolah, dan lingkungan. Ya, sekarang